Gua bahagia sama hal-hal sederhana seperti tidur sama anak istri atau bangun masih ada mereka gitu, terus makan nasi pakai telur ceplok pakai kecap, terus banyak lah gitu, sengaja biar lebih mudah bahagia. Nasib gue ya. Yang lain boleh berdiri, pas ngebuka gue disuruh kru Kompas TV tiduran di panggung. Coba. Selamat malam semuanya, apa kabar? Hari ini kita kan ngomongin kebahagiaan. Gue itu orangnya gampang bahagia. Gue bahagia kalau ngeliat anak-anak gue bahagia. Mereka bahagia kalau diajak berenang. Nah, gue senang sebenarnya ngajak anak-anak gue berenang. Tapi terus terang gue tuh paling sebel kalau misalkan kita datang ke kolam renang yang agak umum gitu. Terus udah gitu isinya penuh dengan anak-anak. Karena 10% dari anak-anak itu pasti ada yang pipis dalam kolam renang. Anak-anak sih gak peduli, tapi kan kita agak peduli ya. Karena anak kita mesti kita jagain di kolam renang ya. Gue pernah waktu itu ngajak ke sebuah hotel, ada kolam renangnya. Kolam renangnya paling cuman setengahnya, kurang bahkan seperempatnya panggung ini. Di dalam kolam renangnya mungkin satu SDN 05 petang tuh di situ tuh. Penuh banget. Penuh terus udah gitu, gak tahu di dalam kolam renang tapi mungkin tetap lengket-lengket gimana gitu. Ini kenapa ya? Pas gue masuk pun airnya hangat, kan gue gak enak rasanya. Kok airnya hangat, apalagi di pojokan ada satu anak berendam setengah terus mukanya gini. Ini pipis nih anak sih. Ini pipis pasti nih. Gitu. Tau gak sih kayak kalau laki-laki lagi pipis tiba-tiba itu anak terus lagi pipis itu. Abis itu pas gue ngeliat anak gue, si Dipo lagi setengah masuk terus udah gitu lagi nih. Dipo. Ngapain sih? Stres gue, pengen bahagia malah jadi stres. Sekarang gue lagi berenang kan, karena dua-duanya nih, gue mesti ngejagain. Yang satu di sini, yang satu di sini. Terus karena gue di tengah-tengah, terus ada anak itu berenang, nggak berenang sih kan, cetek kan, cuman mondar mandir gitu sambil melangkah tok gitu. Terus anaknya ini hitam, gede gitu, mungkin 12 tahun atau 46 tahun, pokoknya dia gede lah, gede hitam gitu. Terus ada tai lalat gede banget di sini, tai lalat yang nongol gitu. Sebelum nih anak tai lalatnya gede banget ya. Terus dia berenang gitu. Terus dia balik lagi, tai lalatnya di hidung. Terus loh. Terus gue baru sadar, itu kayaknya bukan tai lalat itu. Lu tau gak kalau misalkan anak-anak berenang terus gitu upilnya suka kemana-mana gitu? Pas gue sadar, oh itu upil kayaknya, tuh anak balik lagi, udah hilang di mukanya. Jadi pasti udah di antara air-air itu. Gue lihat anak laki gue, di bawah. Lu pasti merasakan dilema yang sama dengan gue, bahwa dalam proses menuju kebahagiaan kadang-kadang suka ada sebelnya. Dan ngomong-ngomong soal kebahagiaan, kita coba bahas dulu. Di sini ada yang tahu nggak kalau sebenarnya Indonesia adalah menurut Happiness Index salah satu negara paling bahagia di dunia? Ada yang nyaut, iya. Santai aja kalau tahu, santai. Nggak usah belagu. Iya. Gue tahu itu. Padahal kan sebenarnya kan agak nggak masuk akal ya. Kok bisa Indonesia salah satu negara paling bahagia di dunia menurut Happiness Index, sebuah LSM dari luar negeri. Sementara di Indonesia ada kemiskinan, ada korupsi. Gue curiga ya, ini karena orang yang survei dari LSM-nya itu orang bule. Lu tahu kan betapa orang Indonesia itu kalau ketemu bule suka agak happy berlebihan. Apalagi masyarakat yang kecil gitu. Masyarakat kecil kalau ketemu bule kan happy-nya setengah mati gitu. Jadi kalau disurvei sama bule, are you happy? Yes. Are you sure? Yes. But you live in a slum? Yes. Do you understand English? Yes. Makanya bahagia. Ya udahlah kalau gitu yes kata yang survei. Orang Indonesia kalau ketemu bule itu kelakuannya kayak minion di Despicable Me gitu loh. Kayak gitu, kayak minion gitu kalau ketemu bule. Orang bulenya ngomong sama orang miskin. I'm so sad, I'm going to help you, I'm going to take you away from this place, no buts or maybe. Orang Indonesia bilang, dia bilang but. Ini dia. Gua tuh ya, orang tuh punya banyak cara untuk bahagia. Ada yang bahagia nonton horor, ada yang bahagia kalau nonton film sedih.
Itu keanehan macam apa itu? Hobi lu apa? Apa yang bikin lu bahagia? Nonton film sedih. Itu gimana ya? Bagus. Saya bagus banget. Bagus banget. Itu apa itu? Gue gak ngerti. Gue lebih bingung lagi sama orang yang suka nonton hal-hal yang berbau alien. Menurut dia itu, wah keren banget ini membuat bahagia. Di sini ada yang suka nonton Ancient Alien, ada gak? Ancient Alien ada sebuah acara TV yang ngebahas soal alien-alien gitu. Terus di acara TV ini, pokoknya semua hal yang mereka tidak bisa pahami, pasti alien. Kenapa piramida bentuknya segitiga ya? Ini pasti alien pada zamannya. Segitu ada satu episode, di dalam sebuah piramida ada sebuah batu yang besar sekali. Padahal semua pintu di piramida itu nggak ada yang sebesar itu. Bagaimana cara batu itu bisa masuk? Pasti alien. Pernah dipikir nggak batunya di situ dulu terus baru dibangun piramida atasnya? Pernah nggak kepikir kayak itu? Nggak mikir kayak gitu pernah nggak? Kenapa setiap hal yang lu gak ngerti di masa lalu lu anggap itu alien? Gak usah piramid gua aja ngeliat foto gue SMP belah tengah gua gak ngerti. Ini kenapa foto gue belah tengah gini ya? Ini alien nih pasti nih. Gue pernah mengalami kejadian yang cukup goblok. Jadi tanggal 4 Maret gue tahu persis karena hari itu nyokap gue ultah. Gue ada kerjaan di Sleepy. Semua keluarga gue udah di Pacific Place. Oke, dari Pacific Place. Gue telat nih, acara jam 7 kurang seperempat baru kelar dari Sleepy. Gue keluar nyari ojek. Gue tanya tukang ojek, Pak, antar saya ke Pacific Place, tahu nggak? Tahu. Bener nih, bener belakang Komdak. Oke, berangkat, naik. Nah ini kegoblokan pertama gue. Gue nggak merhatiin tuh sambil ojek itu jalan. Harusnya dari Sleepy ke Pacific Place, nggak merhatiin gue. Gue main Twitter, nge-tweet. Ngasih info, 21 Desember, Masaki Bangsaku Jakarta. Wow. Pas gue lihat, harusnya dari Sleepy ke Pacific Place, tiba-tiba dia di bundaran HI. Terus gue, Pak, kok kita di sini? Iya salah, saya salah jalan. Maaf. Kita muter balik. Oh ya udah kalau gitu. Ini kegoblokan kedua gue. Gue main Twitter lagi. Balas mention aja. Sambil ngasih tahu 1 November tiket Masaki Bangsaku Jakarta. Terus udah gitu pas gue lihat. Ini harusnya gue dari Sleepy ke Pacific Place. Dia muter di bundaran HI. Pas gue sadar, dia ada di RSCM bareng sama gue. Terus gue bilang, loh Pak, kok lewat sini? Terus sambil naik ojek, Bapak mau ke Pacific Place kan? Tenang aja. Iya, tapi ini mau lewat mana? Lewat sono. Sono mana? Sono, nunjuk sembarangan aja ya. Sono mana? Udah Bapak tenang aja. Iya saya tenang kalau Bapak tahu jalannya. Bapak tahu jalan nggak? Tahu. Ini mau lewat mana? Haho. Mau lewat mana? Udah percaya aja sama saya. Iya saya percaya sama Bapak asal Bapak tahu jalan. Nah ini mau lewat mana? Haho. Turunin saya di depan. Gue nyari pangkalan ojek paling dekat. Paling dekat pangkalan ojek adalah di Karolus. Dekat situ kan. Sebelum berhenti, gue ngomong sama tukang ojek. Pak, Bapak tahu Pacific Place gak? Tahu. Yang bener nih. Ini juga ngakunya tahu tapi nyasar. Tahu Pak. Ya udah gue turun. Terus dipanggil. Bang. Ongkosnya belum. Kan gue nyasar. Tapi gak punya duit bensin bang. Gue kasih 10.000 dengan berat hati. Udah bikin gue nyasar masih minta duit lagi dia. Gobloknya gue ngasih juga lagi. Gue naik ojek yang satu. Ojek yang satu ini baik. Jalan gitu. Terus gue ngomong gini. Bang, kok dari Sleepy ke Pacific Place lewat sini? Iya bang. Kalau gak tahu jalan, mending gak usah jadi tukang ojek. Iya bang. Udah gitu, abang nyasar masih bayar juga. Dia bilang goblok, gue keplak palanya nih. Untungnya kagak. Remnya pakem. Terus di jalan, dia ngomongnya tenang banget. Dia bilang, bang, saya udah lama sih jadi tukang ojek. Saya kalau nggak tahu jalan, saya mending nanya. Soalnya rugi 2 kali. Rugi uang, rugi waktu. Betul kan bang? Bener juga gitu. Iya, soalnya saya pun kan sebenarnya kan bisa nyari lagi penumpang yang lain. Bisa dapat pemasukan. Jadi lebih enak. Iya juga bener gitu. Kita jalan, gue udah tenang aja gitu. Nggak ngeliat Twitter lagi, gue liatin gitu. 15 menit kemudian terus dia ngomong, ke SCBD itu lewat mana ya? Lah, tadi katanya tahu Pacific Place di mana? Ya tahu. Nanti kok nanya, nggak cuma masin aja. Bapak tahu gak sih Pacific Place di mana? Tahu. Di mana? Ya SCBD. SCBD di mana? Di Senayan. Kok di Senayan sih? Gue udah stres gitu. Kok di Senayan sih? Loh, emang SCBD S-nya apa?
Terus gue baru sadar, gue gak tahu SCBD S-nya apa. Terus gue diam gitu kan, terus dia dengan senang bilang, tuh kan S-nya Senayan. Terima kasih semuanya, selamat malam, thank you.